sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, al asatidzah, al masyayikh, al hadirin wal hadirat, wabil khusus Habina Habib Nasruddin Al-Hajj bin Haji Hafid. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah jadikan keluarganya, zuriyahnya, cucu-cucunya sebagai generasi yang soleh-solehah. Para Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Haji Siroj, Ustaz Iman Sulaiman, Ustaz Haji Solihin, Ustaz Haji Rahmani, dan segenap para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin jamaah majlis dzikir yang dirahmati oleh Allah. MC bilang tadi sambil makan, enak aja sambil makan. Saya berdiri makan kagak bisa, minum kagak bisa. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali bermuajah di sini untuk mendoakan almarhumah orang tua kita Aminah Hajah Ida Zubaidah bin Zainal Arifin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita mohonkan kepada Allah, ini Allah sampaikan pada almarhumah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita tahu bahwa yang hadir di sini datang dari tempat-tempat yang dekat maupun dari tempat-tempat yang jauh. Setiap yang datang dari tempat yang jauh itu pasti Allah catat hadirin. Demikian juga yang tempatnya datangnya dari tempat yang dekat tentu juga akan Allah catat juga. Semua tidak ada yang luput dari catatan-catatan Allah. Amal-amal perbuatan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pasti akan Allah catat. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang lewat dari catatan-catatan Allah. Amal yang baik. Bagaimana dengan amal-amal yang buruk? Bagaimana dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan? Sama juga. Jadi jangan kita mau menang banyak. Yang baik-baik dicatat, yang jelek enggak. Tetap yang jelek-jelek itu juga akan Allah catat juga. Zaman sekarang untuk mencari satu perbandingan atau sebuah analogi. Kalau kita, ini anak-anak muda nih terutama nih, ini muda semua apa tua ini? Yang kira-kira tahu media sosial itu, kalau kita nonton YouTube, saudara, dalam YouTube itu ada menu yang namanya riwayat atau history. Jadi kalau kita pernah nonton tinju, itu bekas-bekas nontonnya ada tuh. Kalau kita pernah nonton pengajian, maka ada riwayat pencariannya itu. Itu yang kira-kira boleh-boleh aja kita tonton, bahkan bagus pengajian. Begitu juga kalau kita nyarinya yang jelek-jelek dah,
nyarinya yang buruk-buruk. Ada itu yang namanya history atau riwayat pencarian kita. Bukan hanya di YouTube, bahkan di Google juga seperti itu. History atau riwayat pencarian itu pasti terekam di situ. Kita pernah nonton apa nih? Ada. Kita pernah nyari apa? Ada. Kita pernah nyari misalnya apa keutamaan malam Jumat. Nah, kita cari sampai 2 tahun yang lalu itu masih ada. Masih ada catatan riwayat. Ini dari yang sekarang kita lihat aja, ada yang seperti itu. Yang dibikin sama manusia aja ada yang seperti itu. Ada yang bisa merekam, ada yang bisa mencetak, ada yang bisa mengabadikan apa yang sudah pernah kita lakukan. Apalagi itu yang buat adalah Allah. Pasti semua terekam. Ini satu perbandingan. Kemudian ada lagi misalnya, kalau kita hadirin, kalau kita makan, saya tadi bilang anak-anak muda, yang ini mana udah pada expired semua lagi. Yang muda tuh di depan tuh, yang muda. Yang muda-muda nih kalau tahu, itu dalam handphone, kalau kita punya MMC atau memory card, kalau kita pernah ngopi lagu, kalau kita pernah ngopi film, dihapus emang bisa. Cuma tetap yang namanya jejak, yang namanya pernah dikopi di situ tetap ada. Saya pernah tanya sama orang yang ahli, sama orang yang memang bidangnya dia di situ. Semua yang namanya memori penyimpanan seperti SD card atau dalam laptop itu, dalam komputer itu yang namanya memori untuk menyimpan, meskipun udah dihapus saudara, tetap masih bisa dikembalikan, ada di Glodok. Jadi kalau orang sini nggak bisa, udah datanya udah hilang semua, balikin ke Glodok, itu bisa dibalikin semuanya datanya. Yang bikinan manusia aja bisa kayak begitu, apalagi Allah yang nyatet, para malaikat yang nyatet. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini, apapun yang apapun yang kita lakukan itu pasti diawasin oleh Allah dan juga dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka akan Allah balas baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, akan Allah balas buruk juga. Pasti itu. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang lewat dari catatan-catatan Allah. Semuanya ada dan tidak ada yang kira-kira itu lupa. Ini catatan-catatan yang kadang-kadang disebut sebagai ummil kitab. Allah berfirman, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Ini saya ungkapin sedikit tentang ini nih. Saya senang banget kemarin. Saya senang kemarin waktu Umi meninggal di kuburan. Anak-anaknya Umi semuanya ya laki-laki. Ini semuanya turun. Semuanya turun. Ya ada yang di bawah azan, kemudian juga ada yang nguruk. Tapi cucu-cucunya saya perhatiin. Saya bilang sama Mbak Eman, Masya Allah, cucu-cucunya Umi ya. Cucu-cucunya Umi semuanya baca Yasin semua. Hafal semuanya. Cucu Umi yang pertama itu, yang laki, ya sama kayak manusia pertama kan Adam ya. Cucu Umi yang pertama yang laki namanya Adam. Ada Ica, saya kenal semua. Ica, Adam, sampai adiknya Ojan. Siapa adiknya Ojan? Siapa? Itu yang paling kecil ya, Lutfi. Ya? Hadi paling kecil. Hadi. Ini ada lagi yang kecil dari Hadis. Hadi. Saya tahu cucu-cucunya Umi itu semua mondok semua. Mondok semua dan apal Yasin. Sampai di rumah saya dengar cerita lagi. Saya dengar cerita dari Jidah. Itu ya cucu-cucunya Umi di dalam semua pada ngaji semua. Ada yang baca Yasin, baca Tabarok, baca Ar-Rahman. Lah saya bilang, emang Jidah ikut kuburan? Kagak. Itu di dalam pada baca semua. Itu semua pada hafal semua. Pengen banget saya rasanya punya anak-anak keturunan yang hafal semua itu. Ini saya cerita sedikit.
Jadi jangan jauh-jauh kalau nyekolahin anak, pokoknya sekolahin di madrasah. Itu jadinya kayak cucu-cucunya Umi, semuanya hafal. Saya tahu apa-apa sini, Yasin juga hafal kan ya? Yasin, timbang Yasin doang. Yasin wa ilaihi turja'un. Nah, udah. Kalau anak cucu-cucunya Umi enggak semuanya hafal. Mulai dari Tabarok sampai ayat terakhirnya itu semua hafal. Ini merupakan asar atau merupakan peninggalan-peninggalan dari yang sudah dilakukan Umi dan juga dilakukan oleh Abi Haji Nasruddin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Arab itu kalau disebutkan fi'il mudhari wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, itu berarti punya makna hal. Kalau nggak punya makna hal, punya makna istiqbal, masa yang akan datang. Tapi bisa juga fi'il mudhari dalam Al-Quran itu punya makna at-tajaddud wal istimrar. Jadi terus-terus terbaharui, jadi terus-menerus diperbaharui, dan juga istimrar, berlangsung terus. Kalau Allah sebutkan wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, itu berarti kami terus dan akan terus mencatat ma qaddamu wa atharhum, apa-apa yang mereka perbuat, wa atharhum, dan juga bekas-bekasnya, jejak-jejaknya. Cucu-cucu yang soleh, anak-anak yang demen taklim semua, anaknya Umi itu semuanya demen taklim, saya tahu. Cucu-cucunya semua hafal Yasin, hafal Tabarok. Ini adalah asar. Ini adalah jejak-jejak peninggalan yang nanti insya Allah dicatat sebagai kebaikan untuk Umi. Amin. Karena Allah mencatat bukan hanya apa yang diperbuat oleh almarhumah, tapi Allah catat juga asarnya, bekasnya. Itu yang namanya keturunan, anak, cucu, itu kan bekas dari orang tuanya. Gimana orang tuanya nyetak? Kalau orang tuanya nyetak, ya tiap di Sabtu empang lagi, besok Sabtu depan empang lagi, ya jadi anak empang. Catatannya begitu, cetakannya udah. Kalau setiap malam Jumat taklim lagi, maka cetakannya jadi seperti itu. Itu namanya asar. Begitu orang tua sudah meninggal, maka bekas-bekasnya masih dicatatkan untuk almarhum, untuk almarhumah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami akan terus-menerus mencatat. Tajaddud wal istimrar itu artinya terus. Akan Allah catat, akan kami catat apa yang diperbuat oleh almarhumah dan juga apa yang ditinggalkan oleh almarhumah berupa anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Athar ini adalah sesuatu yang penting. Jamaah rahimakumullah, ini juga senada, ini sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yunqasu min ujurihi. Siapa orang yang melakukan sunnah atau melakukan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang yang mengikuti setelahnya, enggak dikurangi. Ada orang misalnya jamaah sini yang pertama kali bikin sedekah Jumat pakai kaleng untuk majelis hifdzul amal misalnya, pertama kali yang ngusulin dan yang jalanin dia. Begitu dia udah meninggal, di hifdzul amal masih jalan terus itu sedekah koin pakai kaleng, maka pahalanya akan terus ngalir itu buat orang itu. Nah yang kan ini Ustadz, yang sedekah bukan dia kan udah meninggal, udah mati. Meskipun sudah meninggal, dia tetap mendapatkan pahala. Jadi orang yang sedekah bagaimana? Orang yang jalanin itu koin, yang jalanin kaleng koin tiap Jumat, itu dikurangin dong Ustadz pahalanya. Tanpa dikurangi, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan, itu Allah gandakan atau Allah samakan pahalanya. Yang nerusin taklim, yang nerusin sedekah itu misalnya, dia tetap dapat pahala. Nah kemudian almarhum atau almarhumah yang pertama kali menciptakan kebiasaan sunnah hasanah, ini juga akan mendapatkan, dan itu akan terus mengalir. Aliran-aliran pahala ini, sunnah-sunnah yang baik ini untuk orang-orang Islam yang melakukan pertama kali sebagai pelopor
dia yang pertama kali bikin, dia yang pertama kali mencontohkan, maka akan dicatat terus selama perbuatan baik itu dijalankan oleh orang-orang setelahnya. Oleh karenanya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ini berarti Allah catat semua amal yang memang saat hidup dilakukan dan juga athar, bekas-bekasnya. Kalau dilanjutkan oleh anak-anaknya, maka pahalanya dapat juga almarhumah. Kalau dilanjutkan oleh cucu-cucunya, maka pahalanya almarhumah juga dapat juga. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami jaga fi imamin mubin, dalam kitab atau dalam satu imam, buku catatan induk yang benar-benar jelas. Para ulama mengartikan ini Al-Lauhil Mahfuz. Jamaah rahimakumullah, di Lauhil Mahfuz itu sudah dicatat orang yang datang sekarang malam ini ada berapa? 70 ini. Ada 70. Namanya siapa aja? Ada yang di pojokan, ada yang tadi naik motor, ada yang jalan kaki. Itu semuanya sudah ditulis, sudah termaktub di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi ini sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan bahwa kita orang-orang yang memang datang di majlis dzikir ini, majlis dzikir, majlis taklim, dan semua peristiwa itu kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Bahkan daun yang jatuh dari pohon kemudian dia ngambang di air, dimakan sama mikroorganisme atau dimakan sama binatang-binatang yang ada di kali itu dicatat sama Allah, udah tercatat semuanya. Imamin mubin, Lauhil Mahfuz itu mencatat semua hal-hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar, itu dicatat oleh Allah. Nah terus gimana Ustaz, kalau udah ketahuan dicatat, yang ngaji udah ketahuan dicatat juga, yang bakal amal siapa? Ngapain juga kita amal? Pertanyaannya begini hadirin, emang ente tahu kalau ente itu termasuk catatan yang baik begitu? Emang kita tahu bahwa kita ini bakal jadi orang yang memang di sono di Lauhil Mahfuznya catatannya baik semua? Kan nggak ada yang tahu. Betul, sudah Allah catatkan mana yang selamat, mana yang celaka. Sudah Allah catatkan mana yang ada di surga, mana yang ada di neraka. Itu kan sudah dicatat semua. Ngapain kudu amal? Tetap kudu amal. Karena kita nggak tahu di sono catatan kita sebagai orang-orang baik atau sebagai orang-orang buruk. Kita nggak tahu. Kata Rasulullah, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang penting ngamal yang baik. Yang penting berbuat, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah ciri-ciri dari akibat yang akan dia lakukan. Orang yang perbuatannya baik, dia sering ngaji, dia sering datang ke majelis dzikir, dia sering sedekah, maka insya Allah memang catatannya dia adalah orang yang selamat. Amin. Begitu juga yang sebaliknya, orang yang perbuatannya buruk, sama tetangga dia berantem, sama saudara juga maki-makian, itu di sana biasanya catatannya, adalah catatan yang buruk. Maka i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Pokoknya kita harus berupaya, kita harus berusaha nunjukin bahwa kita ini adalah orang-orang yang melakukan amal-amal baik, supaya nanti dengan harapan bahwa catatan di Lauhil Mahfuz kita adalah catatan sebagai orang-orang minas su'ada, yaitu orang-orang yang selamat, orang-orang yang memang bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada alasan untuk berpangku tangan, tidak ada alasan untuk kita nggak berbuat apa-apa. Kalau orang tidak berbuat apa-apa, alasannya ngapain Ustaz? Orang udah ditakdirin, orang udah tentuin mana yang surga mana yang neraka, ngapain dulu amal? Itu namanya orang pahamnya paham Jabariyah. Jabariyah itu nyerah aja. Nanti nih orang kayak begini nyalahin Allah. Bang, ngaji bang, dia lagi maksiat, diajak ngaji. Enggak ah, Allah lagi nakdirin gua maksiat, Allah lagi nakdirin gua dosa, Allah lagi menakdirkan gua melakukan kesalahan-kesalahan, gua nggak mau. Bukan begitu, tapi tetap kita harus i'malu, kita tetap harus beramal. Karena orang yang melakukan amal itu
adalah tanda bahwa dia catatan di Lauhil Mahfudnya adalah catatan orang-orang yang baik. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap perkara itu akan dipermudah sesuai dengan asal tujuannya di sana. Kalau dia dipermudah ibadah, dipermudah ngaji, dipermudah zikir, insya Allah asalnya catatannya di sana dia adalah orang-orang yang memang diciptakan, yang memang diturunkan oleh Allah di dunia ini sebagai orang-orang soleh, dan nanti kesudahannya juga sebagai orang-orang soleh hingga nanti di akhir hayat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, sebagaimana Umi, sebagaimana orang tua dulu yang terus menjaga iman dan Islamnya hingga akhir hayat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.